Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atun Sukmawijaya dengan NIM 22080369. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dari Bapak Irfan Wijaya MCom dengan judul Sistem Informasi Penjualan Pulsa. Baiklah, selanjutnya pada bab 1 ada latar belakang dan bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama ada pengertian sistem, yang kedua ada pengertian informasi, yang ketiga ada pengertian sistem informasi, yang keempat ada prosedur penjualan pulsa, yang kelima ada sistem informasi penjualan pulsa, yang keenam ada hyperprocessor atau PHP, dan seterusnya ada MySQL, dan juga ada HTML, dan juga ada prosedur, flowchart, pisces, user case diagram, UML, class diagram, ERD. Dan selanjutnya pada bab 3 hasil identifikasi. Identifikasi masalah, yaitu masalahnya ada 4. Yang pertama, pengolahan stok pulsa masih manual dan rentan terhadap kesalahan. Dan yang kedua, kesulitan dalam catat dan mengelola transaksi penjualan pulsa. 3. Proses penghitungan keuntungan yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Yang keempat, kesulitan dalam pembuatan laporan penjualan yang akurat dan tepat waktu. Penyebab masalahnya yaitu tidak adanya prosedur yang baku dalam pengolahan stok. Yang kedua, tidak adanya sistem pencatatan transaksi yang terintegrasi. Yang ketiga, ada transaksi dicatat secara manual sehingga mudah hilang atau rusak. Yang ketiga, ada penggunaan metode penghitungan manual. Dan yang kelima, ada kesalahan dalam catat harga beli dan harga jual. Yang keenam, ada penggunaan metode manual dalam pembuatan laporan. Dan yang ketujuh, tidak adanya sistem laporan yang otomatis. Selanjutnya, C. Titik keputusan. Titik keputusan yang pertama yaitu implementasi sistem inventarisasi berbasis komputer. Yang kedua ada pengembangan atau pembelian sistem pencatatan transaksi terintegrasi. Yang ketiga ada digitalisasi pencatatan transaksi. Yang keempat ada implementasi sistem akuntansi otomatis. Yang kelima verifikasi data harga beli dan jual secara rutin. Yang keenam pengembangan atau pembelian sistem pelaporan otomatis. Yang ketujuh ada konsolidasi data penjualan dalam sistem informasi terpusat. Selanjutnya ada personil kunci. Yang pertama, karyawan, nama personil yaitu Rizky Pratama, jabatan karyawan penjual. Tugasnya yaitu mengelola dan menjual pulsa ke pelanggan, catat transaksi penjualan pulsa secara manual menggunakan buku dan spare desk. Yang ketiga ada memelihara stok pulsa secara berkala dan mencatatnya secara manual. Yang keempat ada melakukan hasil penjualan harian kepada admin. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, sistem pencatatan transaksi terintegrasi untuk mengarungi ketergantungan pada catatan manual. Yang kedua ada sistem inventarisasi pulsa otomatis untuk memantau stok secara real time. Dan selanjutnya ada admin, yaitu nama personil yaitu Rizky Atun Sukmawijaya, jabatannya admin. Uraian tugasnya yaitu yang pertama mengelola dan data transaksi yang diserahkan oleh karyawan, yang kedua menghitung keuntungan dan menyusun laporan penjualan bulanan secara manual, yang ketiga memeriksa dan menyelidiki data transaksi yang dicatat oleh karyawan, dan selanjutnya ada mengelola stok pulsa dan mengatur pembelian pulsa. Dan selanjutnya ada diskusi masalahnya yaitu sistem pelaporan otomatis untuk menghemat waktu dalam menyusun laporan penjualan sistem. Dan selanjutnya sistem pengelolaan stok pulsa terintegrasi yang dapat mencatat pembelian dan penjualan secara otomatis. Selanjutnya ada alat validasi otomatis untuk memastikan akurasi dan konsistensi data transaksi dan stok. Selanjutnya pada bab 4 yaitu sistem yang berjalan. Yang pertama ada uraian prosedur. Ada admin melakukan transaksi pembelian pulsa, yang kedua melakukan pembelian pulsa pelanggan, yang ketiga ada penginputan data kategori, yang keempat ada penginputan data stok penjual pulsa, yang kelima ada menginput data provider pulsa, yang keenam ada menginput data user login ke sistem. Ini ada informasi laporan penjualan, informasi laporan pembelian, informasi laporan stok pulsa, informasi laporan profit dan logout. Selanjutnya ada karyawan,
melakukan transaksi pembelian pulsa, melakukan pembelian pulsa pelanggan, melakukan input penjualan pulsa reguler, informasi laporan penjualan pulsa, dan logout. Selanjutnya, B. Bagian alir. Yang pertama yaitu pelanggan melakukan pengisian nomor HP dan nominal. Setelah itu, from pengisian pulsa sudah terisi, maka akan mengecek saldo. Selanjutnya ada memasukkan nomor HP. Sudah masukkan nomor HP, masukkan nomor HP, setelah itu transfer pulsa, admin transfer pulsa, mengecek saldo. Semenjak itu yaitu pelanggan menerima pulsa, setelah menerima pulsa selesai. Selanjutnya apabila cek saldo meminta tiket deposit, selanjutnya menerima permintaan deposit yaitu pelanggan mengirim tiket deposit. Setelah tiket deposit itu akan transfer pembayaran sesuai nominal pembayaran pulsa yang dibeli, atau ini ketika tidak terjadinya atau ada kesalahan pada saat pembelian, menerima transfer pembayaran pulsa kembali ke pelanggan uangnya, kirim deposit pulsa atau deposit, selanjutnya menerima pulsa atau deposit. Baiklah, selanjutnya ada bab 5, ada analisis. A. Pisces adalah sebuah kerangka kerja organisasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem informasi dalam suatu organisasi. Akronim Pisces mewakili 5 kriteria yang menjadi fokus dan analisis berikutnya adalah Pisces dari sistem informasi penjualan pulsa. Yang pertama adalah performa, yang kedua ada information, yang ketiga ada control, yang keempat ada efficiency, yang kelima ada service. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem. Yang pertama ada rancangan use case penjualan pulsa, yaitu penyedia dapat bisa login dan juga dapat input data transaksi, penyedia juga dapat input data pembelian, penyedia juga input data kategori, penyedia juga input data nominal, juga input data provider, input data user, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan stok pulsa, dan laporan profit. Selanjutnya karyawan bisa melakukan login, input data transaksi, input data pembelian. Selanjutnya juga akan melaporkan penjualan, laporan pembelian. Selanjutnya ada rancangan kelas diagram penjualan pulsa. Yang pertama ada tabel kategori, yaitu ada id kategori yang menggunakan integer, nama kategori menggunakan varchar. Selanjutnya ada tabel provider, id provider menggunakan integer, nama provider menggunakan varchar. Selanjutnya tabel transaksi, id transaksi integer, nama HP varchar, ITE varchar, id nominal integer, harga pulsa varchar, status varchar, id kategori integer, id provider integer, detail varchar, tanggal data, user ID integer, tabel atau user, id user integer, nama lengkap dengan varchar, username menggunakan varchar, password menggunakan varchar, level menggunakan varchar, aktif menggunakan varchar, last login menggunakan varchar. Selanjutnya ada tabel transaksi pembelian, ide transaksi pembelian menggunakan integer, ide nominal menggunakan integer, ide kategori menggunakan integer, harga pokok menggunakan varchar, ide provider integer, ITY varchar, deskripsi varchar, tanggal varchar, satu varchar, tanggal data, user ID menggunakan integer. Selanjutnya tabel nominal yaitu ide nominal menggunakan integer, nama nominal menggunakan varchar, deskripsi menggunakan varchar, HPP menggunakan varchar, harga jual menggunakan varchar, stok menggunakan varchar, ide kategori integer, ide provider integer. Rancangan ERD penjualan pulsa yaitu yang pertama ada menginput kategori, ide kategori, nama kategori, provider, ide provider, selanjutnya aktif, ide user, nama lengkap, username, password, level, last login. Selanjutnya melakukan pembelian nominal, yaitu namanya itu berisi ide nominal, nama nominal, deskripsi, HPP, harga jual, stok,
ide kategori, ide provider. Selanjutnya pembayaran pulsa transaksi, yaitu ide transaksi NOHP, ITYE, ide nominal, harga jual, status, ide kategori, ide provider, detail, tanggal, dan usia. Selanjutnya pembayaran pulsa transaksi pembelian, yaitu user ID, tanggal, status, deskripsi, ITYE, harga pokok, ide nominal, provider, ide ID kategori, ide transaksi. Selanjutnya yaitu keempat, desain antarmuka dan pemakaian, yaitu ada tabel admin seperti ini, merupakan rancangan tabel admin diperlukan bagi seorang admin atau karyawan yang sudah ditentukan untuk menjaga keamanan data yang dalam database. Misalnya ada tabel kategori, di bawah ini menentukan rancangan tabel kategori diperuntukkan untuk penyimpanan data kategori pulsa seperti internet dan reguler dan lainnya. Misalnya ada tabel provider, tabel di bawah ini merupakan rancangan tabel provider. Tabel ini diperuntukkan menyiapkan jenis kartu pulsa seperti Excel, pulsa, dan smartphone. Selanjutnya juga ada tabel data nominal. Di bawah ini merupakan rancangan tabel nominal yang dibersihkan nama-nama pelanggan yang menjadi pembeli pulsa dan nominal dibayar pelanggan. Tabel transaksi selanjutnya, tabel di bawah ini merupakan rancangan tabel diperuntukkan untuk melihat data transaksi pembelian pulsa. Selanjutnya ada tabel transaksi pembelian, di bawah ini merupakan rancangan tabel transaksi pembelian pulsa. Selanjutnya B, desain input, tampilan halaman dashboard, terdapat menu dashboard, transaksi pembelian, kategori nominal provider, user laporan, penjualan laporan, pembelian laporan, stok pulsa, dan laporan profit. Terdapat from transaksi pada pojok kanan atas merupakan transaksi jual pulsa seperti masukkan nomor handphone, masukkan pembeli, kategori, dan jenis yang ingin diisi. Selanjutnya dapat from pembeli di pojok kiri bawah merupakan from pembeli pulsa dan promosi pulsa hari ini. Selanjutnya tampilan halaman transaksi. Pada from transaksi ini menyediakan menginput pulsa yang ingin dibeli oleh pelanggan seperti masukkan nomor handphone, nama pembeli, kategori, kartu, jenis kartu, dan jumlah kartu, lalu disimpan. Setelah disimpan akan muncul datanya dan tersimpan secara otomatis ke dalam database. Misalnya ada tampilan halaman from pembelian. Pada tampilan pembelian ini terdapat data dan histori pembeliannya yang dilakukan oleh penyedia untuk pelanggan seperti nomor, nama pulsa, kategori provider, KTY, harga total. Selanjutnya juga ada tampilan kategori, misalnya seperti provider pulsa, provider dan pulsa XL. Caranya di saat pada fitur cari lalu kita sudah diisi klik cari, maka muncul ada yang kita inginkan. Penyediaan penginput data kategori lalu klik simpan, maka otomatis tersimpan ke dalam database. Jadi input data nominal, menginput data nominal seperti nama pulsa, kategori pulsa, provider pulsa, deskripsi pulsa, harga pokok, harga jual, stok. Yaitu admin mengisi formulir dan menekan tombol simpan untuk menyimpan data nominal ke sistem. Misalnya input data provider. Pada tampilan halaman provider ini merupakan nama-nama kartu seperti Telkomsel, XL, dan Smartfren dan lainnya. Penyediaan bisa menginput data provider. Di atas terdapat fitur cari. Lalu kita dapat sudah diklik cari, kita maka muncul data yang dengan penyediaan menginput data provider lalu klik simpan, maka akan database tersebut tersimpan. Selanjutnya ada input data user, yaitu pada tampilan user ini merupakan user yang bisa login ke sistem seperti penyediaan dan karyawan. Persediaan menginput data user ketika klik simpan akan otomatis kesimpan ke dalam database. Selanjutnya ada input pembelian. Pada input pembelian, tampilan ini merupakan tampilan from pembelian yang ada pada tampilan admin. Pada tampilan from pembelian ini terdapat promo hari ini seperti kartu Telkomsel, kartu Excel, kartu Grey, dan kartu Indosat.
Pada tampilan ini juga terdapat menu pilihan pembelian pulsa seperti pulsa reguler dan paket data. Selanjutnya ada desain output atau laporan penjualan. Yang pertama, yang kedua adalah laporan pembelian. Yang ketiga adalah laporan stok pulsa. Yang keempat adalah laporan profit dan selanjutnya ada lampiran menentukan pengumpulan data dan ternyata merencanakan jadwal penelitian. Yang pertama wawancara yang dilakukan oleh Indri dan Ulfi. Selanjutnya ada jadwal operasi, observasi, dan selanjutnya ada jadwal sampling. Dan selanjutnya menentukan penugasan penelitian. Penugasan penelitian setelah itu membuat agenda wawancara. Yang pertama, Ulfi melakukan wawancara pada sesi pertama, topik informasi sistem pelaporan otomatis, sistem pengelolaan stok pusat terintegrasi, alat validasi otomatis untuk data transaksi dan stok, penggunaan sistem filtrasi pulsa otomatis, integrasi data transaksi penjualan pulsa, alat pengelaporan otomatis untuk laporan penjualan bulanan. Pada tanggal 4 dan dimulai pada 9.30, berakhir pada 12.51. Selanjutnya ada petugas wawancara Indrani yang diwawancarainya yaitu Subjaya, topiknya yaitu implementasi sistem pelaporan otomatis, sistem pengelolaan stok pusat terintegrasi. Selanjutnya ada alat validasi otomatis untuk data transaksi data stok, penggunaan sistem validasi pulsa otomatis, integrasi data transaksi penjualan pulsa, alat pelaporan otomatis untuk laporan penjualan bulanan, tanggal 3 juga dan mulai 9.30 yaitu akan berakhir pada 12.51. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.